Episode 13 Tuan Muda Penakluk Surga, selamat datang di Sobat Bang Ox. Kita langsung lanjut ceritanya. Subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari kita mulai. Aula penegakan hukum, Gu Chen mengenali dua dari tiga orang itu, dan senyum muncul di wajahnya. Benar kata mereka, ketika kau ingin tidur, bantal akan diantarkan kepadamu. Kalian bertiga, kata Gu Chen dengan malas kepada tiga orang yang asyik membaca, berhenti bersembunyi. Kalian adalah anggota Balai Penegakan Hukum yang berpura-pura membaca. Kemarilah sebentar. Ketiga anggota Balai Penegakan Hukum saling bertukar pandangan penuh kes. Bagaimana mungkin mereka ketahuan saat diam-diam mengikuti seseorang seperti itu? Kenapa kalian semua masih berdiri di situ? Nada suara Gu Chen terdengar tidak sabar. Kalian melihat provokasi Yuyan. Dan dia bahkan berniat membunuhku. Apakah kalian hanya akan berdiri dan menonton pertunjukan tanpa melakukan apapun? Aula Penegakan Hukum selalu menjadi posisi yang paling didambakan bagi para murid dari sekte manapun. Ini adalah jabatan yang paling menguntungkan dan memuaskan. Setiap tahun, tak terhitung banyaknya murid yang mencoba segala cara untuk memasuki tempat ini. Belum pernah sebelumnya ketiga murid dari Balai Penegakan Hukum merasa begitu tidak suka menjadi anggota Balai Penegakan Hukum. Ketiga orang yang dipanggil itu gemetar, saling memandang, dan mata mereka dipenuhi rasa tak berdaya. Yang satu berhasil melewati ketiga tantangan. Yang lainnya adalah seorang jenius yang menduduki peringkat kelima dalam daftar popularitas. Keduanya adalah tokoh yang tidak disukai oleh Balai Penegakan Hukum untuk diprovokasi. Tapi, itulah masalahnya. Jika kita hanya duduk diam, kita akan menyinggung Gu Chen. Orang tua ini mungkin secara impulsif memutuskan untuk menantang kita dalam semacam 3 ujian. Mayat Luming dan yang lainnya masih berada di kuburan massal di gunung belakang, bahkan belum sepenuhnya membusuk. Tapi, jika aku ikut campur untuk membantu Gu Chen, itu berarti aku akan sangat menyinggung perasaan Yuyan. Setelah itu, Yuyan pasti akan mencari masalah. Mengapa mereka menerima misi mengerikan seperti itu? Untuk memantau Gu Chen? Apakah para pemimpin Aula Penegakan Hukum itu benar-benar ingin mati? Jika mereka membuatnya marah, mereka akan berada dalam masalah besar. Ketiganya saling menatap dengan penuh kebencian selama beberapa saat, lalu menguatkan tekad mereka. Meskipun diganggu oleh Yu yang tidak jauh lebih baik, setidaknya mereka tidak akan kehilangan nyawa. Karena tidak ada pilihan lain, ketiganya hanya bisa mengayunkan tangan dan menggertakkan gigi saat berjalan menuju Gu Chen. Secercah keraguan muncul di wajah dingin Yuyan. Mengapa Balai Penegakan Hukum mendengarkan anak ini? Mereka bahkan tanpa sedikit takut padanya. Saudara-saudara dari Balai Penegakan Hukum, beruntung sekali Yuyan bertemu kalian di sini. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Yuyan dengan hati-hati menyatukan kedua tangannya sebagai salam kepada dua pendekar dari Aula Penegakan Hukum dan berkata, aku ingin tahu bagaimana kabar Kapten Chang Hi akhir-akhir ini? Aku belum sempat bertemu kakak Chang di waktu luangku. Ngomong-ngomong, bolehkah aku bertanya bagaimana kalian bertiga dipanggil? Kedua anggota tim penegak hukum itu mengerutkan kening karena tidak senang. Kata-kata Yue merupakan campuran antara ketegasan dan kelembutan, yang satu menawarkan makanan sebagai tanda kelemahan, dan yang lainnya menyebut Kapten Chang sebagai ancaman. Yu yang dengan anggun menarik kedua tangannya dari lengan bajunya, senyum percaya diri muncul di wajahnya yang tinggi dan tegak. Sedikit rasa jijik di matanya saat dia melirik Gu Chen yang tidak jauh darinya. Gu Chen memperhatikan sikap acuh tak acuh Yuyan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya ini bukan pertama kalinya orang ini menghadapi situasi serupa. Tampaknya triknya ini selalu berhasil dengan baik. Hanya, Yuyan menatap ketiga petugas penegak hukum yang tampak murung dan berkata dengan tenang, saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi di sini. Saya khawatir saya harus merepotkan kalian berdua lagi. Ketiga petugas penegak hukum itu mengerutkan kening dengan kesedihan yang mendalam. Yang paling tinggi dan berotot di antara mereka mengepalkan tangannya dan berkata, Saudara Yu, saya anak ketiga di keluarga saya. Semua orang memanggil saya Chen San. Mari kita lupakan saja ini. Kita semua berada di pihak yang sama. Tidak baik bagi salah satu dari mereka berdua untuk menyinggung perasaan siapapun. Akan lebih baik jika masalah ini dapat diselesaikan secara damai. Chen San menatap Yu yang dengan ekspresi yang sangat tulus, berusaha sebaik mungkin untuk tidak terlalu merendahkan sikapnya agar pihak lain dapat merasakan isi hatinya yang sebenarnya. Salah satu dari kita? Memberiku muka? Senyum percaya diri Yu yang membeku seolah terukir di batu. Matanya yang terangkat menunduk, menunjukkan ketidakpuasan yang jelas. Bukankah itu hanya mempermalukanku? Ketiga petugas penegak hukum itu memperhatikan perubahan ekspresi Yuyan, dan wajah mereka sendiri menjadi gelap. Mereka berpikir dalam hati, dia sangat akrab dengan Kapten? Tahukah kalian siapa yang akrab dengan Tuan Muda Gu Chen ini? Dia akrab dengan San Guantang. Kami sudah membantu kalian. Tidakkah kalian menyadarinya? Chen San, masih dalam posisi mengepalkan tinju, berkata, Kakak Yu, karena kita semua tidak mengalami kerugian, mari kita tidak membahas masalah ini lebih lama lagi. Kami bertiga akan membantu Anda menemukan teknik pedang petir biru. Mohon bantu kami. Yu yang dengan cepat mengamati Chen San, sambil berpikir dalam hati,
Apakah ketiga orang ini tidak melihat apa yang terjadi antara aku dan Gu Chen? Jika aku membiarkannya begitu saja sekarang, siapa yang akan menghormatiku di sekitarku? Bagaimana aku bisa memerintah orang-orang ini di masa depan? Adik junior ketiga Chen. Kapten Chang pernah berkata padaku bahwa jika seseorang tidak menghormatiku, maka itu juga bukan menghormatinya. Suara Yu Yan penuh dengan ancaman yang tidak sabar. Para penonton semakin penasaran. Meskipun Gu Chen berada di peringkat 10 besar daftar popularitas, dia masih jauh lebih rendah daripada Yu Yan. Ada apa dengan ketiga orang dari aula penegakan hukum ini? Sepertinya mereka benar-benar akan berbalik melawan Yu Yan demi dirinya. Semua orang mengira bahwa ketiga anggota Balai Penegakan Hukum akan berkompromi setelah mendengar perkataan Yu Yan dan menangkap Gu Chen. Namun sekarang, situasinya berbeda dari yang mereka harapkan. Chen San perlahan mengepalkan tinjunya, dan punggungnya yang tadinya sedikit membungkuk ke depan, perlahan-lahan tegak kembali menjadi postur dada membusung. Senyum sinis yang provokatif di sudut matanya benar-benar menghapus postur tunduk yang sebelumnya terpampang di wajahnya. Perubahan fisik yang sederhana tersebut menyampaikan banyak informasi, dan para penonton langsung memahami sikap ketiga orang dari Balai Penegakan Hukum itu. Aula Penegakan Hukum, yang biasanya menghormati Yu Yan, kini mengalami perubahan dalam 3 hal ini. Kau sudah gila. Chen San belum pernah membenci Yu Yan sebanyak sekarang. Dia sudah memberi Yu Yan banyak kehormatan. Dan beginilah perilaku Yu Yan. Sebelum menyinggung perasaan seseorang, bukankah seharusnya dia setidaknya mencari tahu hal-hal keterlaluan apa yang telah dilakukan Gu Chen? Ketua Chang? Chen San hanya mencibir. Bahkan jika Ketua Chang ada di sini, dia hanya bisa gentar di hadapan Gu Chen. Sialan. Membiarkan aku menyinggung Gu Chen? Itu sama saja dengan memintaku mati. Karena kau tidak membiarkanku hidup, maka aku tidak akan memberimu muka. Kemarahan Chen San memuncak, dan dia berkata dengan suara yang sangat dingin. Baiklah, kita akan membicarakan itu saat kau bertemu Kepala Chang. Tapi, sebelum itu, siapa yang berani membuat masalah untuk Gu Chen? Belenggu-belenggu saya di sini tidak tahu bagaimana harus menghormati siapapun. Nada yang tegas dan pernyataan yang mendominasi itu mengejutkan semua orang di sekitarnya. Bagaimana mungkin organisasi anjing ganas, yang biasanya bersekongkol dengan tokoh-tokoh berpengaruh di peringkat angin dan awan, tiba-tiba dirasuki oleh keadilan hari ini? Yu Yan semakin terkejut dengan ucapan Chen San. Apakah orang-orang dari aula penegakan hukum lupa minum obat sebelum keluar hari ini? Suasana di pavilion seni bela diri tiba-tiba menjadi tegang, dan semua mata tertuju pada Yu Yan. Bertanya-tanya apa yang akan dilakukan tokoh peringkat 5 dalam peringkat angin dan awan ini. Gu Chen menatap Yu Yan dengan penuh harap, berharap kakak seniornya ini, yang termasuk dalam 5 besar daftar popularitas, tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan secara terang-terangan menentang Balai Penegakan Hukum. Yu Yan terdiam dalam keheningan yang tidak biasa. 5 besar dalam peringkat angin dan awan sudah cukup bagi sebagian besar murid sekte. Tapi, bagi aula penegakan hukum, sebuah organisasi kekerasan di sekte tersebut, itu masih jauh dari cukup. Berani secara terang-terangan menentang Balai Penegakan Hukum? Itu sama saja mencari kematian. Sepertinya aku benar-benar perlu memberi hormat kepada Kapten Chang. Yu Yan menghela napas berat, melirik Gu Chen dan Chen San dengan kilatan jahat di matanya, sebelum berbalik dan memerintahkan yang lain untuk melanjutkan pencarian, teknik pedang petir biru. Gu Chen menyatukan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih kepada Chen San. Terima kasih, ketiga kakak senior saya. Chen San, merasa geli sekaligus jengkel, membalas gestur itu dengan tangan terkatup. Dalam hatinya, ia telah mengutuk para leluhur aula penegakan hukum yang telah mengirimnya. Ia datang untuk membuat masalah bagi Gu Chen, tetapi malah, ia harus melindungi lelaki tua ini yang telah mempermalukan aula penegakan hukum. Pada saat yang sama, ia juga telah menyinggung Yu Yan. Jika ada yang membiarkanku mengikuti Gu Chen lagi, aku akan melawan mereka sampai mati. Chen San menggelengkan kepala, menghela napas, dan menyingkir, diam-diam mengamati Gu Chen melanjutkan pencarian buku rahasia itu. Yu Yan melihat Chen San dan yang lainnya berdiri kurang dari 10 meter dari Gu Chen, tampak seperti pengasuh dan pengawal. Kemarahannya semakin memuncak, dan untuk sementara ia hanya bisa melampiaskan kekesalannya pada orang lain. 100 buku panduan seni bela diri rahasia. Gu Chen dengan cepat menyelesaikan membaca 99 buku itu. Saat ia menghafal nama buku ke-100, ia tiba-tiba menyadari. Teknik pedang petir biru. Teknik pedang petir biru yang dibutuhkan Yu Yan juga merupakan buku panduan yang sama yang ia butuhkan. Sungguh kebetulan, Gu Chen terkekeh dan melihat sekeliling. Orang-orang ini jelas tidak menemukannya di tempat-tempat yang mereka cari. Ini menghemat banyak waktu dan tenaga saya. Saya hanya perlu mencari tempat-tempat yang belum mereka cari. 1 buku, 2 buku, dan setelah mencari hanya 3 buku, Gu Chen menemukan teknik pedang petir biru. Mengikuti instruksi wanita itu, dia melihat karakter pertama dari buku pertama dan karakter kedua dari buku kedua, dan Gu Chen dengan cepat menemukan karakter ke-100. Yan. Begitu karakter ke-100 muncul, rasa kejelasan muncul di hati Gu Chen, dan dia tenggelam dalam alam misterius.
Seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di seluruh dunia. 100 kata yang dibacanya seolah hidup, melompat dan berdenyut di benaknya seperti naga dan harimau. Kelompok yang membantu Yu yang mencari teknik pedang petir biru telah menggeledah hampir semua rak buku, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukannya. Melihat Gu Chen fokus mempelajari teknik kultivasi, beberapa orang berkumpul di sekitarnya. Paviliun seni bela diri memiliki aturan bahwa ketika seorang murid sedang membaca buku panduan seni bela diri, tidak seorang pun boleh menyentuh buku panduan tersebut dari tangan murid, apapun alasannya. Jika melanggar, mereka akan didiskualifikasi dari memasuki paviliun seni bela diri dan tidak akan pernah diizinkan masuk lagi. Karena aturan yang berlaku, orang-orang ini tidak berani merebut buku panduan kultivasi yang sedang dilihat Gu Chen, sehingga mereka hanya bisa memiringkan kepala untuk melihat buku panduan kultivasi seperti apa yang sedang dilihat Gu Chen. Teknik pedang petir biru murid yang berada di paling depan membaca kata-kata yang dilihatnya dengan lantang sambil menatapnya. Teknik pedang petir biru? Dia benar-benar memiliki teknik pedang petir biru. Orang di sebelahnya tidak percaya setelah mendengar ini dan bahkan melihat sendiri. Setelah melihat lebih dekat, mereka yakin bahwa Gu Chen memang memegang teknik pedang petir biru. Sialan! Kau punya teknik pedang petir biru, tapi tidak memberitahu kami, membuat kami mencarinya sia-sia. Mari kita lihat bagaimana kakak yang menghadapimu. Orang-orang itu meludah dan mengumpat, lalu berteriak, Saudara Yan, teknik pedang petir biru, ada di tangan Gu Chen. Di tangan Gu Chen? Yu yang telah memperhatikan gerak-gerik Gu Chen, tetapi dia tidak pernah terpikir untuk memeriksa teknik kultivasi macam apa yang dipelajari Gu Chen. Mendengar teriakan bawahannya, Yu yang segera bergegas menghampiri. Melihat buku panduan bela diri di tangan Gu Chen, yang merupakan teknik pedang petir biru yang selama ini dicarinya, mata Yu yang dipenuhi keraguan. Dia tidak yakin apakah Gu Chen membantunya menemukan buku panduan itu untuk meredakan ketegangan atau justru akan terus memprovokasinya. Setelah hening sejenak, Yu yang mengulurkan tangan kepada Gu Chen, memutuskan untuk mengujinya. Jika pria ini hanya menghadapinya secara langsung demi menjaga harga diri, dan bahkan membantunya menemukan buku rahasia itu secara pribadi, maka dia hanya perlu membuatnya bersujud dan meminta maaf secara pribadi. Lagi pula, sebagai salah satu dari 10 besar peringkat Feng Yun, dia seharusnya memiliki harga diri di depan orang luar. Gu Chen berada dalam keadaan misteri yang mendalam dan sama sekali tidak dapat merasakan gerakan Yuyan. Tentu saja, dia tidak menanggapi Yuyan dan tetap berdiri diam. Tidak bergerak? Apa maksudnya? Provokasi? Pikiran Yuyan berpacu. Dia sengaja batuk dan mengulurkan tangannya, hampir menyentuh wajah Gu Chen. Semua orang menahan napas, menyaksikan adegan yang penuh ketegangan meskipun dalam keheningan. Aku menghitung sampai 3. Suara Yuyan dipenuhi amarah, dan tangannya yang terulur mengepal. Persendiannya terus-menerus berderak. Gu Chen sepenuhnya tenggelam dalam lautan seni bela diri, dan sama sekali tidak menyadari perubahan di sekitarnya. Dia tetap tak bergerak dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Bagi orang luar, situasi ini hanya bisa berarti satu hal. Provokasi. Gu Chen sedang melakukan provokasi. 1, 2, 3. Chen San berdiri di samping, diam-diam menghitung sampai 30 untuk Yu yang dalam pikirannya, tetapi Gu Chen, yang asyik mempelajari buku panduan bela diri, sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Di ruangan yang sunyi itu, Yu yang seolah mendengar suara, tamparan, di wajahnya. Orang yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar popularitas itu sepertinya menampar pipinya dengan gerakan tak terlihat. Masuk akal. Yu yang berusaha keras mempertahankan sisa kewarasannya. Jika paviliun seni bela diri tidak memiliki aturan bahwa siapapun yang mencuri buku rahasia dari orang lain akan dihukum mati, buku ini pasti sudah berpindah tangan sejak lama. Baiklah, baiklah, baiklah. Yu yang perlahan menarik tinjunya yang terkepal dan menatap dingin ke arah Gu Chen. Setelah sesaat kebingungan, Chen San tiba-tiba mengerti maksud Yu Yan. Menurut peraturan sekte, waktu yang dihabiskan murid luar di lantai 2 paviliun seni bela diri setiap bulan sudah ditetapkan. Tapi ada pengecualian. 10 besar peringkat angin dan awan bisa tinggal di sana sedikit lebih lama, tapi tidak terlalu lama. Yu yang berada di peringkat kelima dalam daftar popularitas, jadi wajar jika dia bisa bertahan di sana lebih lama. Para murid tingkat luar hanya dapat datang ke sini sebulan sekali untuk memilih metode kultivasi, dan mereka semua menghargai kesempatan ini dan tidak akan memilih metode kultivasi secara sembarangan. Dia memiliki roh bela diri pedang, dan teknik pedang petir biru ini sangat cocok untuknya. Oleh karena itu, Yu yang sangat yakin bahwa meskipun Gu Chen memprovokasinya dan menolak untuk menyerahkan teknik pedang petir biru, itu tidak masalah. Karena ketika waktu Gu Chen di sini hampir habis, dia pasti akan meletakkan teknik pedang petir biru dan pergi mencari metode kultivasi yang dibutuhkannya. Karena ini perbandingan tentang lamanya waktu seseorang bisa tinggal di paviliun seni bela diri, maka Yu yang benar-benar tidak bisa memikirkan alasan mengapa dia, yang berada di peringkat kelima dalam peringkat popularitas, bisa kalah dari seseorang yang berada di peringkat ke-10. Yu yang bersandar santai di rak buku, menatap Gu Chen dengan ekspresi mengejek. Karena ada yang ingin melakukan trik bodoh seperti itu,
Biarkan saja. Mari kita lihat siapa yang akan menderita. Seiring waktu berlalu, para bawahan yang telah mencari teknik bela diri Yu Yan mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan paviliun bela diri satu persatu. Jika melihat ke arah ambang pintu, pasir di dalam jam pasir, yang melambangkan berapa lama dia bisa tinggal di sini, perlahan-lahan berkurang. Yu Yan merasakan ketidaksabaran yang semakin meningkat. Mengapa orang ini belum juga meletakkan teknik kultivasinya? Apakah dia berniat melanggar aturan di sini? Murid yang memasuki paviliun seni bela diri dan gagal keluar dalam waktu yang ditentukan akan dicabut kualifikasi masuknya. Gu Chen menatap teknik kultivasi itu dengan saksama, wajahnya sangat tenang, menunjukkan tidak ada niat untuk meletakkannya. Seiring waktu berlalu perlahan, kesabaran Yu Yan menipis. Ketika dia melihat jam pasirnya hampir kosong, dia tidak bisa lagi bersantai dan segera berjalan keluar dari paviliun seni bela diri. Tenggelam dalam keadaan batin yang mendalam, Gu Chen berdiri diam di tempatnya. Ketika ia tersadar dari keadaan itu, hari sudah senja. Selain 3 petugas penegak hukum yang menjaganya di tangga, Yu Yan dan yang lainnya yang datang bersamanya untuk membantunya menemukan teknik pedang petir biru telah menghilang tanpa jejak. Gu Chen menghela napas dalam hati memikirkan kekuatan teknik ini. Teknik ini sudah begitu mengejutkan pikirannya bahkan sebelum ia mulai mempraktikannya. Ia bertanya-tanya seberapa kuat teknik ini akan menjadi jika ia menguasainya. Tentu saja, jika Anda ingin menguasai teknik untuk mendapatkan kekuatan tempur yang dahsyat, Anda harus membayar harga yang sesuai. Harga ini tentu saja lebih besar daripada harga teknik biasa. Hanya batu jiwa. Mungkin dibutuhkan sekitar 30.000 tael perak untuk memiliki kesempatan memurnikannya. Setelah mempelajari begitu banyak teknik mata air pemadatan, Gu Chen mengetahui bahwa menguasai sebuah teknik mata air pemadatan biasanya membutuhkan antara 500 hingga 1.000 tael perak. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa teknik yang sedang ia latih akan menghabiskan 30.000 tael batu jiwa. Teknik kultivasi macam apa ini? Gu Chen penuh keraguan tentang teknik ini. Saat ia masih termenung, ia sudah berjalan keluar dari paviliun seni bela diri. Tidak lama setelah ia pergi, Yu Yan dan yang lainnya, yang telah lama menunggu Gu Chen di pintu, perlahan berjalan keluar dari samping. Yu Yan memandang Gu Chen dengan curiga. Sejak meninggalkan paviliun seni bela diri, dia langsung mengirim orang untuk mengumpulkan informasi tentang peringkat ke-10 di peringkat angin dan awan. Tetapi, semakin banyak informasi yang dia kumpulkan, semakin terkejut dan bingung dia jadinya. Lewati 3 pos pemeriksaan dan bunuh tetua di Balai Penegakan Hukum. Dalam pertempuran hidup dan mati, bunuh anggota keluarga Gu, Feng Yuntai, singkirkan pemain peringkat ke-10 di peringkat Feng Yun. Adapun alasan mengapa mereka dapat bebas masuk dan keluar dari paviliun seni bela diri, tidak ditemukan informasi apapun. Ini pria yang kejam dan ambisius. Yu Yan mengerutkan kening. Setelah menghakimi Gu Chen, sebisa mungkin dia tidak ingin bermusuhan dengan pria ini. Namun, teknik pedang petir biru ini sangat penting untuk menentukan apakah seseorang dapat lulus penilaian murid dalam atau tidak. Selain itu, beredar rumor bahwa murid inti tahun ini hanya akan ada 1. Jika itu benar, maka Gu Chen adalah salah satu kandidat terkuat untuk posisi murid inti. Yu Yan sangat curiga bahwa Gu Chen sengaja memasuki paviliun seni bela diri hari ini untuk memprovokasinya, agar memiliki alasan untuk mendapatkan teknik pedang petir biru dan mencegahnya meningkatkan peluangnya untuk masuk ke sekte dalam. Bawakan padaku teknik pedang petir biru. Aku akan berpura-pura kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Kau bahkan tidak perlu bersujud dan meminta maaf. Yu Yan terdiam cukup lama sebelum berbicara, yang mengejutkan Chen San dan yang lainnya. Kapan orang yang berada di peringkat kelima dalam peringkat angin dan awan ini menjadi begitu mudah diajak bicara? Terima kasih, tapi tidak. Gu Chen bahkan tidak repot-repot melirik Yu Yan lagi, dan mempercepat langkahnya untuk melewatinya. Saudaraku adalah Yu Wei. Yu Yan berbalik dan tiba-tiba meninggikan suara kepada Gu Chen. Nadanya penuh dengan kepercayaan diri yang arogan dan sedikit ketidaksabaran. Yu Yan tidak suka memberitahu orang lain bahwa saudaranya adalah Yu Wei, tetapi itu adalah kartu trufnya yang memastikan kemenangannya. Bahkan murid-murid inti pun harus menghormatinya ketika bertemu dengannya. Yu Yan jarang menggunakan kartu truf ini. Tetapi setiap kali dia menggunakannya, dia selalu mendapatkan hasil yang diinginkannya. Yu Wei, Gu Chen mengerutkan kening sambil menatap Chen San dan yang lainnya. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi menilai dari ekspresi muram di wajah ketiga petugas penegak hukum ini, yang tampak seolah-olah ayah mereka telah meninggal, dia bisa tahu. Yu Wei, orang ini mungkin sangat merepotkan. Gu Chen tahu bahwa seorang murid yang bisa memancing reaksi seperti itu dari petugas penegak hukum pastilah orang yang cukup merepotkan. Kembali dan mengambil buku panduan rahasia itu untuknya, Gu Chen merenung dalam diam. Tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan gerbang gunung leluhur dan melumpuhkan Gu Tianyu sepenuhnya. Untuk merebut kembali semua yang menjadi miliknya. Yu Yan menatap ekspresi Gu Chen yang semakin serius, dan kepercayaan diri di antara alisnya berubah menjadi kesombongan. Jadi, apa masalahnya jika kau berhati keras? Saat mendengar nama kakakku, kau tetap berlutut, bukan? Haruskah dia menerimanya atau tidak?
Gu Chen mengangkat kepalanya sambil berpikir keras, menatap mata Yu Yan yang angkuh dan sombong. Tiba-tiba, pandangannya kabur, dan dia menyadari bahwa mata itu persis seperti mata Gusong. Ketika Gusong membawa Gu Tianyu masuk ke rumah keluarga Gu hari itu, Gusong menunjukkan ekspresi yang sama di wajahnya. Ambil milik adikmu. Adegan-adegan masa lalu terputar kembali dalam pikirannya, dan semangat muda yang khas dari Gu Chen tiba-tiba meledak dalam dirinya. Jika dia benar-benar tunduk di hadapan orang ini, dia mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk benar-benar melawan Gu Tianyu di masa depan. Sebuah komentar sederhana dan kasar langsung menghantam wajah Yu Yan, membuat tokoh peringkat kelima dalam tangga popularitas ini tertegun. Senyum puasnya berubah menjadi kaku. Yu Yan menatap Chen San dan yang lainnya di samping Gu Chen. Seandainya bukan karena orang-orang dari Balai Penegakan Hukum, dia pasti sudah mulai membunuh mereka. Sialan aula penegakan hukum. Yu Yan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Gu Chen, mengetuk jari telunjuknya berulang kali. Kalian hebat. Kalian semua hebat. Tunggu saja. Chen San merasakan sakit yang menusuk di dahinya, seolah-olah dia dipukul palu. Apa yang telah dia lakukan hingga pantas menerima ini? Bagaimana dia bisa menyinggung Yue begitu cepat? Ini tidak bisa dibiarkan. Dia harus membujuk Gu Chen. Chen San membuka mulutnya beberapa kali untuk mencoba membujuk Gu Chen, tetapi kemudian dia berpikir lagi. Tuan muda ini, yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar popularitas, tampaknya sedang dalam keadaan sangat marah. Jika dia membuatnya marah sekarang, itu mungkin akan menjadi lebih merepotkan. Sungguh nasib sial. Chen San tiba-tiba menyadari bahwa dialah orang yang paling tidak beruntung di antara semua orang yang hadir. Yu Yan pergi bersama anak buahnya, dan suasana kembali tenang seperti semula. Chen San melambaikan tangan dengan lesu kepada dua orang lainnya, lalu pergi bersama timnya. Gu Chen, terlalu malas untuk memikirkan apa yang baru saja terjadi, mengalihkan pikirannya kembali ke teknik kultivasi awal. Aku ingin tahu apa nama teknik ini. Jika aku tahu, mungkin akan membantu dalam memahaminya. Untuk sekarang, aku akan menyebutnya teknik tanpa nama. Siapakah sebenarnya wanita di dasar danau itu? Teknik kultivasi ini sangat ampuh, terdapat dalam ratusan buku panduan, sehingga orang biasa tidak akan pernah mengetahuinya. Namun dia mengetahuinya dengan sempurna. Mengapa dia mengatakan bahwa metode 3 tahap itu tidak akan efektif baginya ketika saya menyebutkannya? Mungkinkah metode kultivasi yang dia ceritakan padaku itu diciptakan olehnya? Jika memang begitu, mengapa dia dipenjara di tempat seperti itu? Aku harus mencari alasan untuk kembali dan mencari tahu lebih banyak, untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan sesuatu darinya. Gu Chen menekan rasa ingin tahunya tentang identitas wanita itu dan mengalihkan perhatiannya kembali ke teknik bela diri tanpa nama tersebut. Dia perlu memadatkan sumber spiritual sesegera mungkin agar dia memiliki peluang lebih baik untuk melindungi dirinya sendiri jika dia bertemu lagi dengan kedua wanita yang tidak masuk akal itu. Masalah terpenting saat ini adalah saya membutuhkan 30.000 batu jiwa untuk menguasai teknik tanpa nama. Tetapi, dari mana saya bisa mendapatkan begitu banyak batu jiwa? Di reruntuhan yang disebutkan wanita itu sebelumnya, mereka menemukan lebih dari 22.000 batu jiwa. Dari jumlah itu, 10.000 telah digunakan ketika dia mencoba menerobos ke babak ke-10, sehingga dia masih memiliki lebih dari 12.000 batu jiwa. Dengan kata lain, kita masih membutuhkan 18.000 batu jiwa. 18.000 batu jiwa. Berapa banyak Qiu Tianlang yang dibutuhkan untuk mengumpulkan sebanyak itu? Qiu Tianlang? Gu Chen berhenti. Dagunya bertumpu pada tangannya, dan mengerutkan kening. Daftar buronan sekte. Dia telah membunuh Qiu Tianlang, yang berada di peringkat ke-20 dalam daftar buronan sekte, dan menerima 1.000 tael perak hari itu. Sekarang kultivasinya telah mencapai tingkat ke-10 yang sempurna. Dia jauh lebih kuat daripada saat dia membunuh Qiu Tianlang. Seharusnya jauh lebih mudah untuk menangkap penjahat buronan dalam daftar buronan, bukan? Sepertinya ini satu-satunya cara. Aku sudah lama tidak pulang. Aku tidak tahu apakah ada yang mengganggu Wudong dan Su Jingdan selama aku pergi. Setelah mengambil keputusan, Gu Chen melangkah menuju kediaman Wudong dan Su Jingdan. Sesampainya di kediamannya, Gu Chen, seperti biasa, pertama-tama pergi ke kamar Wudong, hanya untuk mendapati bahwa Wudong tidak ada di sana. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju kamar Su Jingdan. Su Jingdan mengambil ramuan spiritual dengan jari-jarinya yang ramping, merasakan khasiatnya sejenak, lalu meletakkannya kembali. Tepat ketika dia mengambil ramuan spiritual lainnya, bersiap untuk merasakan khasiat obatnya, pintu itu terbuka. Siapa? Terkejut hingga terbangun, dia membuka mata indahnya dan menatap pintu yang terbuka dengan waspada. Kediamannya jarang dikunjungi. Bahkan ketika orang datang, mereka biasanya adalah murid yang mencari obat atau wudong. Namun dalam keadaan apapun, mereka akan memanggil atau mengetuk pintu sebelum masuk. Berbeda dengan sekarang, di mana orang-orang langsung masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Gu Chen terkejut melihat tatapan waspada Su Jingdan. Ia begitu fokus menanyakan keadaan Wudong sehingga lupa mengetuk pintu sebelum masuk. Kakak Gu, setelah melihat bahwa orang yang mendobrak pintu adalah Gu Chen, yang telah lama menghilang,
Ketegangan Su Jingdan mereda sepenuhnya, digantikan oleh kegembiraan. Dia bertanya, "Kau dari mana saja? Bagaimana mungkin mereka menghilang tanpa mengucapkan selamat tinggal?" Wudong dan aku berpikir. Pada akhirnya, suaranya hampir tidak terdengar, hanya seperti dengungan nyamuk. Guchen menggaruk kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, situasinya saat itu sangat mendesak, dan aku tidak sempat menyapamu. Maaf telah membuatmu khawatir." "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Selama aku pergi, tidak ada yang membuatmu kesulitan, kan?" Su Jingdan berbalik dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak ada yang datang untuk membuat masalah bagi kami. Namun, keluargamu memang mengirimkan surat kepadamu selama ini. Karena kau tidak ada di sini, Wudong dan aku tidak membukanya. Ini suratmu." Setelah mengatakan itu, Su Jingdan mengambil sebuah surat dari sisinya dan menyerahkannya kepada Guchen. Guchen sedikit mengerutkan kening, menatap surat yang diberikan Su Jingdan kepadanya dengan ekspresi bingung. "Surat untukku? Mungkinkah seseorang menulisnya untuk dirinya sendiri? Orang tuanya pergi mengumpulkan ramuan untuknya karena roh bela dirinya telah diambil, dan mereka belum kembali ke rumah. Jadi jelas tidak mungkin bagi mereka untuk menulis surat kepadanya. Dengan keluarganya yang dikendalikan oleh sekelompok penjahat, mengapa mereka menulis surat kepadanya?" Diliputi keraguan, Guchen membuka amplop dan mengeluarkan surat itu. Isi yang terlihat seketika membuat hati Guchen berdebar kencang. "Feng Er, kau sudah lama jauh dari keluarga. Aku ingin tahu bagaimana kabarmu di sekte. Sebenarnya aku tidak ingin menulis surat ini kepadamu, tetapi baru-baru ini aku terserang penyakit aneh dan kesehatanku semakin memburuk. Aku khawatir aku tidak akan hidup lama lagi, dan sebelum meninggal, aku merasa perlu menjelaskan beberapa hal kepadamu. Ketika orang tuamu meninggalkan keluarga untuk mencari obat untukmu, mereka secara khusus mengingatkanku untuk tidak memberitahumu keberadaan mereka. Kesehatanku semakin memburuk, dan aku takut jika aku tidak memberitahumu, kamu tidak akan pernah tahu kondisi orang tuamu saat ini. Semua ini adalah cerita panjang dan tidak bisa dijelaskan dalam 1 atau 2 kalimat. Aku perlu menceritakannya satu persatu secara langsung kepadamu. Tentu saja, kamu juga bisa melihat ini sebagai alasan mengapa Paman Gu Hong ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Lagi pula, aku selalu berselisih dengan Gu Xuan dan kelompoknya. Jika aku mati, mereka pasti akan melakukan segala cara untuk membunuh cucuku. Jadi, Paman Gu Hong, aku ingin meminta bantuan, bisakah Paman pulang dan membawa cucuku, Gulun, bersamamu? Saya sangat berterima kasih kepada Paman Gu Hong Anda. Ditandatangani oleh Gu Hong. Paman Gu Hong? Jantung Guchen tiba-tiba berdebar kencang. Tulisan tangan itu memang milik Gu Hong. Setelah Gu Tianyu mengekstrak jiwa bela diri tertinggiku, jika bukan karena Paman Gu Hong memimpin orang-orang untuk melawan kelompok itu sampai mati, aku mungkin sudah mati di alam baka. Sebelum aku datang ke sekte ini, aku pernah disergap oleh Gu Xuan dan Gu Yang. Seandainya Paman Gu Hong tidak datang untuk menghalangi Gu Xuan untukku, bagaimana mungkin aku masih hidup sampai sekarang? Paman Gu Hong telah banyak berbuat untukku, dan sekarang ia terkena penyakit aneh. Bagaimana aku bisa meninggalkannya? Aku harus kembali ke keluarga. Guchen dengan cepat memasukkan surat itu ke dalam sakunya, berbalik, dan berjalan menuju pintu. Melihat ekspresi aneh di wajah Guchen, Su Jingdan tahu bahwa sesuatu yang serius mungkin telah terjadi pada keluarga Guchen, dan dengan cepat bertanya, "Apa isi surat itu?" Guchen menatap ke kejauhan sejenak sebelum berbicara. "Salah satu paman saya terkena penyakit aneh, dan saya perlu kembali ke keluarga saya." Meskipun Guchen tidak mengatakan bagaimana hubungannya dengan pamannya yang sakit, Su Jingdan dapat mengetahui dari ekspresi wajahnya bahwa dia mungkin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pamannya itu. Sebagai seorang penyembuh spiritual, dia tentu berharap bisa membantu Guchen, dan dengan cepat menyarankan kepadanya, "Apakah kau ingin aku kembali bersamamu?" Guchen mengerti bahwa Su Jingdan ingin membantu Gu Hongxue mendapatkan perawatan, tetapi dia juga khawatir dengan tindakan Gu Xuan dan gengnya. Mereka baru saja membunuh Gu Song beberapa hari yang lalu, dan jika terjadi konflik, Su Jingdan akan menjadi beban. Dia tidak mungkin membiarkan Su Jingdan menemaninya kembali dan mempertaruhkan nyawanya. "Tidak perlu, saya bisa pergi sendiri." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tetapi setelah beberapa langkah dia berbalik lagi dan berkata, "Ketika Wudong kembali, beritahu dia bahwa aku telah kembali dan dia tidak perlu khawatir." Setelah menyelesaikan penjelasannya, Guchen melangkah keluar ruangan, pergi ke kandang kuda, menuntun seekor kuda yang gagah, dan berpacu menuju kediaman keluarga Gu. Sepanjang perjalanan, Guchen merenungkan apakah akan ada bahaya dalam perjalanan pulangnya. Sebelum ia pergi terakhir kali, anjing tua dari tanah leluhur Gu Xuan itu telah menjebak Gu Yang dalam sebuah penyergapan. Kabar perselingkuhan Gu Song seharusnya sudah sampai ke keluarga sekarang. Bajingan tua Gu Xuan pasti sedang menggertakkan giginya karena benci, kan? Aku penasaran apakah ada konspirasi atau jebakan di keluarga karena masalah Paman Hong? Kuharap tidak ada yang tahu tentang pesan keempat yang Paman Hong kirimkan kepadaku. Dengan perkiraan ini dalam pikiran,
Gu Chen mengendarai kuda 10.000 mil dengan kecepatan luar biasa, dan setelah beberapa hari perjalanan, ia kembali ke keluarganya pada malam keempat. Demi alasan keamanan, Wan Liju tidak berhenti di depan gerbang rumah keluarga itu, melainkan berhenti di gang yang relatif terpencil dan tidak terlalu jauh dari gerbang rumah keluarga tersebut. Demi alasan keamanan, bahkan gerbang utama keluarga Gu pun tidak cocok untuk dimasuki langsung. Sebagai seseorang yang mengenal keluarga itu dengan baik, saya memilih untuk langsung memanjat tembok. Setelah menyusuri jalan setapak berbatu yang saling bersilangan, Gu Chen tiba di halaman Gu Hong. Cahaya lilin yang redup menembus jendela dan jatuh ke lantai, bergoyang maju mundur tertiup angin sepau-sepal. Paman Gu Hong, apakah Anda baik-baik saja? Gu Chen berjalan ke pintu, ragu sejenak, lalu dengan hati-hati mendorong pintu hingga terbuka. Berderak. Di tengah lobi, di atas kursi berbentuk harimau, duduk sesosok lansia dengan kepala tertunduk, tampak sedang berpikir keras. Suara pintu yang terbuka mengejutkan sosok itu, yang tiba-tiba mendongak, kilatan dingin terpancar di matanya. Siapa itu? Suara yang familiar dan wajah yang sudah lama tak terlihat di balik rambut beruban di pelipisnya langsung muncul di hadapan Gu Chen. Siapa lagi kalau bukan tetua keempat, Gu Hong? Gu Chen melangkah maju dan berkata, Paman Hong, saya Chen. Chen, kenapa kau kembali? Gu Hong berdiri dari kursi harimau, menatap Gu Chen dengan terkejut. Kaki Gu Chen, yang hendak melangkah, tiba-tiba berhenti di udara Paman Hong, surat yang Paman tulis untukku menyuruhku untuk kembali. Surat? Ekspresi Gu Hong tiba-tiba berubah serius. Sejak berita tentang Gu Song dan yang lainnya dibunuh oleh Gu Chen tersebar, dia mendengar dari beberapa orang kepercayaannya bahwa Gu Xuan dan yang lainnya ingin membawa Gu Chen kembali ke keluarga dan membunuhnya. Namun, karena itu adalah sekte Xuan Ming, tidak mudah bagi keluarga Gu untuk membebaskan orang tersebut. Gu Xuan sendiri tidak mengkhawatirkan masalah ini akhir-akhir ini. Dalam sekejap, Gu Hong mengerti alasannya. Gu Xuan sialan itu ternyata menyamar sebagai dirinya untuk menulis surat dan memperdaya Si. Oh tidak. Gu Hong tahu situasinya buruk. Dia segera mendorong Gu Chen keluar pintu dan menuju ke jalan di sebelah kanan, sambil berkata, Chen, aku belum pernah menulis surat untukmu. Setelah kau membunuh Gu Song dan anak buahnya, Gu Xuan berusaha membawamu kembali. Surat yang kau terima pasti ditulis oleh seseorang yang memalsukan tulisan tanganku. Sebelum mereka menyadari kau kembali, cepat lari menyusuri jalan ini. Setelah kau kembali ke sekte, apapun yang terjadi di masa depan, jangan terburu-buru kembali ke keluarga. Gu Xuan dan kelompoknya berhasil memperdayai Gu Chen kali ini, dan itu benar-benar menjadi peringatan bagi Gu Hong. Anjing tua Gu Xuan itu. Suatu hari nanti, aku akan membunuhnya. Gu Chen menggenggam tangannya sebagai tanda perpisahan kepada Gu Hong. Paman Hong, kau juga harus berhati-hati dengan anjing tua Gu Xuan itu. Aku pergi sekarang. Setelah aku menguasai kemampuanku, aku akan turun gunung dan membunuhnya. Cepat. Cepat. Gu Hong mendesak berulang kali. Siapapun yang mengenal Gu Xuan dapat menebak bahwa setelah mengirimkan surat palsu itu, Gu Xuan akan segera memasang jebakan dan menunggu mangsanya muncul. Jika mereka terlambat, mereka akan berada dalam masalah besar. Gu Chen meninggalkan rumahnya dan langsung menuju Wan Liju. Melihat kuda itu masih terikat di tiang, dia diam-diam menghela napas bahwa untungnya Paman Hong bereaksi cepat kali ini, kalau tidak dia pasti akan mendapat masalah di sini. Dasar binatang kecil, kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Aku sudah menunggumu sejak lama. Gu Chen melangkah maju, dan tepat ketika dia hendak mencapai Wan Liju, puluhan sosok bergegas keluar dari segala arah dan mengepungnya. Gu Xuan, dengan ekspresi garang, segera tiba bersama beberapa tetua yang kultivasinya telah mencapai tingkat pertama alam mata air roh, serta beberapa pasangan paruh baya. Dasar binatang kecil, keluarga Guku telah memperlakukanmu dengan baik, memberimu banyak sumber daya dan bahkan mengirimmu ke sekte Xuan Ming. Gu Xuan mengumpat sambil berjalan. Dan kau bukan hanya tidak tahu bagaimana berterima kasih, tetapi setelah masuk sekte, kau telah menimbulkan masalah bagi keluarga Gu kami di mana-mana, sehingga murid-murid keluarga Gu kami bahkan tidak memiliki tempat tinggal di sekte. Para murid keluarga itu pergi untuk membujukmu, tetapi kau tidak hanya menolak untuk mendengarkan, tetapi juga mengajak mereka ke arena hidup dan mati. Mereka melihat bahwa kau adalah keluarga dan tidak tega membunuhmu, tetapi kau melakukan sebaliknya, membunuh mereka semua. Dasar binatang buas, apakah kau masih punya sedikit kemanusiaan? Orang-orang di sekitarnya menimpali, bahkan seekor anjing pun tahu untuk tidak menggigit pemiliknya. Berapa banyak sumber daya yang telah dicurahkan keluarga Gu untukmu? Jika keluarga Gu tidak mendidikmu, apakah kamu akan memenuhi syarat untuk masuk sekte Xuan Ming? Di antara murid-murid keluarga Gu yang masuk sekte sebelummu, siapakah yang tidak menonjol dalam bakat atau akhlak yang baik? Mereka bekerja dengan tekun di sekte dan mengerahkan upaya berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang lain. Kami sangat yakin bahwa dalam beberapa tahun ke depan, sebagian dari mereka akan menjadi murid inti. Apakah keluarga Gu kita dapat mencapai kejayaan sepenuhnya bergantung pada mereka?
Namun kau telah melakukan hal keji yang telah menghancurkan harapan keluarga kami. Satu apel busuk merusak seluruh keranjang. Jika kita tidak menyingkirkan binatang buas ini, keluarga Guku akan hancur total di tanganmu. Untuk apa membuang-buang kata dengan binatang buas ini? Lebih baik kita bunuh saja dia. Mereka semua mengangkat tangan, tampak garang seolah ingin membunuh Gu Chen. Sepasang suami istri yang berdiri di depan Gu Xuan melangkah maju, menatap dingin ke arah Gu Chen, dan berkata, Gu Yongku sangat berbakat dan orang baik. Dia tidak pernah membuat masalah. Bagaimana mungkin kalian membunuhnya? Aku ingin membalas dendam untuk Yong Erku. Matilah. Mata pasangan itu berkilat penuh kebencian. Dan dengan getaran di lengan mereka, sumber energi spiritual muncul di belakang masing-masing. Aura yang kuat menekan generasi muda, membuat mereka bahkan sulit bernapas. Tingkat 1 alam mata air roh. Aku tidak pernah menyangka Gu Qiang dan istrinya benar-benar akan mencapai tingkat 1 alam mata air roh. Ini benar-benar di luar dugaan kami. Mata air spiritual yang muncul di belakang Gu Qiang dan istrinya membuat para tetua di samping mereka terheran-heran. Alam mata air spiritual itu sangat kuat, bahkan tidak sebanding dengan alam rodaki. Sekalipun puluhan kultivator tingkat kesempurnaan ke-9 alam rodaki secara bersamaan mengepung seorang kultivator tingkat pertama alam roda roh, peluang mereka untuk menang akan kurang dari 10%. Namun, mencapai alam mata air roh bukanlah hal yang mudah. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa pernah mencapainya. Dan bahkan mereka yang berhasil mencapainya pada akhirnya tumbuh dewasa dengan janggut yang panjang. Berbeda dengan Gu Qiang dan istrinya, yang mencapai alam mata air roh di usia yang sangat muda. Harus diakui bahwa mereka memiliki bakat yang luar biasa. Seperti ayah, seperti anak. Mereka berdua sangat luar biasa. Putra mereka Gu Yong pun tidak jauh berbeda. Gu Chen membunuh putra mereka, jadi wajar saja mereka tidak akan membiarkan Gu Chen pergi. Sepertinya aku tidak perlu mengangkat jari pun. Gu Xuan menyipitkan mata kecilnya, tatapannya tajam seperti ular berbisa. Yang lain juga menghela napas dalam hati, mengetahui bahwa Gu Chen tidak akan bertahan sedetik pun di tangan mereka. Pedang neraka. Telapak tangan penghancur surga. Untaian energi spiritual, seperti rantai, menyegel sekitarnya, sementara garis-garis energi pedang, berkilauan dengan cahaya putih, melompat dan berguling seperti ikan yang berenang. Sebuah kekuatan pusaran yang dahsyat terus-menerus terpancar dari rantai-rantai tersebut, menarik segala sesuatu di sekitarnya ke arah dalam. Seluruh langit dengan cepat diselimuti aura kematian, dan mereka yang berdiri di sekitar secara naluriah mundur beberapa langkah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pedang neraka dan telapak pemusnahan dapat bekerja sama dengan kekuatan sebesar itu. Sekarang, anak ini tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Baik mereka kultivator tingkat rendah maupun tetua yang telah mencapai alam mata air roh, mereka semua percaya bahwa Gu Chen tidak mungkin selamat dari serangan ini. Lagi pula, Gu Xuan dan yang lainnya telah mempersiapkan momen ini sejak lama. Jadi, mereka tentu saja sangat percaya diri dengan kemampuan mereka untuk bergerak. Gu Chen terlalu malas untuk berdebat dengan orang-orang ini. Semua pembicaraan itu hanyalah alasan untuk membunuhnya. Jika mereka akan saling membunuh, biarkan saja. Dengan begitu banyak orang, pasti ada kesempatan untuk menerobos dan melarikan diri. Setelah banyak pertempuran hidup dan mati, Gu Chen semakin memahami bahwa dalam hal bertarung, terkadang memiliki lebih banyak orang tidak selalu berarti lebih baik. Sebaliknya, memiliki lebih banyak orang justru dapat menghambat pergerakan dan mempersulit pelaksanaan gerakan. Berhenti bicara omong kosong. Gu Chen mengerahkan seluruh kekuatannya, melepaskan ke-10 roda spiritualnya secara bersamaan. Dalam sekejap, energi spiritual yang pekat yang melambung ke langit, seperti gelombang air laut, memasuki setiap bagian tubuhnya. Ia tampak memiliki kekuatan yang tak terbatas di dalam dirinya, dan kakinya gemetar saat itu. Ia perlahan menghunus pedang tanpa bayangannya, matanya tertuju pada Gu Qiang dan istrinya seperti seorang pemburu yang mengincar mangsanya. 8 langkah terpencil, 1 langkah mencakup 8 area terpencil. Gu Chen menghentakkan kakinya, meninggalkan bayangan dan aura yang bergelombang yang menyapu seluruh ruangan. Aura yang sangat kuat memaksa tetua yang berdiri di depan, yang telah mencapai tingkat pertama alam mata air roh, untuk mundur beberapa langkah. Tak berdaya. Semua orang hanya bisa menggunakan energi spiritual mereka untuk melawan, sementara mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah dihantam oleh aura dahsyat dan muntah darah hingga berkeping-keping. Terlepas dari apakah mereka bertarung sampai mati atau tidak, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya sangat berbeda. Pasangan Gu juga kewalahan oleh aura ini. Tetapi tepat saat itu, telapak penghancur langit dan pedang neraka mereka telah mencapai kekuatan maksimumnya. Pergi. Gu Qiang mengayunkan lengannya, dan energi spiritual yang terkumpul di depannya melesat menuju Gu Chen seolah ingin menelan langit dan bumi. Tepat pada saat itu, serangkaian bayangan muncul di depan mereka. Sebelum keduanya dapat melancarkan serangan, Gu Chen meninggalkan jejak bayangan, menyingkir dari mereka. Kemudian, 2 berkas cahaya putih, seperti kilat di malam hari, melesat di atas kepala mereka. Sebelum keduanya sempat membela diri,
Pisau berkilauan yang tak terlihat itu telah menghantam kepala mereka. Kepala mereka terlepas seperti semangka. Darah merah terang berceceran di udara, mewarnai ruang angkasa dengan warna merah tua. Dengan satu serangan, hanya satu serangan, dia membunuh 2 orang di tingkat pertama alam mata air roh. Cepat. Lebih cepat dari sebelumnya. Teknik pedangnya cepat, tapi gerakannya bahkan lebih cepat. Semua orang menelan ludah, membuat lingkungan yang sebelumnya ramai menjadi sunyi. Sikap angkuh Guqiang dan istrinya langsung sirna. Setelah sesaat terkejut, rasa takut mulai muncul di mata semua orang, takut akan kecepatan, dan terlebih lagi, takut akan metode Gu Chen yang kejam. Satu serangan, seorang ahli bela diri di alam Rodaki, membunuh 2 kultivator tahap 1 mata air roh dengan satu serangan? Apakah ini kekuatan tempur para murid sekte Xuanming? Banyak anak muda saling bertukar pandangan iri sekaligus takut. Gu Chen memegang pedang tanpa bayangan dengan ujung berlumuran darah, dengan dingin menunjuk ke sekeliling, diam-diam mencari cara untuk menerobos, dan mencibir, "Anjing tua Gushuan, apa kau pikir aku perlu menggunakan cara-cara hina untuk membunuh babi bodoh seperti Gusong dengan kekuatan tempurku?" Pertanyaan sederhana itu terasa seperti tamparan di wajah Gushuan. Membunuh Gusong dengan kekuatan tempur seperti itu semudah menghancurkan semut. Sekarang, kalian tidak perlu lagi mencari alasan yang benar untuk membunuhku. Gu Chen melambaikan tangan ke arah kerumunan Ayo. Provokasi yang berani itu disambut dengan keheningan kolektif. Generasi muda yang mengikuti Gushuan semuanya mundur ke belakang. Jika penarikan diri awalnya bersifat bawah sadar, kini itu adalah penarikan diri yang benar-benar sukarela. Ketakutan batin mereka memaksa mereka untuk terus mundur, sementara ketajaman dan semangat yang berani serta pantang menyerah mendorong mereka untuk mundur. Gu Chen melihat sekeliling, lalu menatap Gushuan dan mencibir, "Gushuan si anjing tua, bukankah kau ingin membalaskan dendam cucumu? Ayo." Ekspresi Gushuan berubah-ubah antara terang dan gelap. Sebelum Gu Chen pergi ke sekte Xuanming, dia menganggapnya tidak lebih dari seekor semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Sekarang, kekuatan tempurnya setelah kembali dari sekte Xuanming begitu dahsyat. Dan dia bahkan berani menantang secara langsung. Apakah dia memiliki kartu truf tersembunyi? Gushuan tidak berani bertindak gegabah. Dia tidak berani maju sebelum memastikan apakah Gu Chen memiliki kartu truf khusus. Pengalaman bertempur bertahun-tahun memberitahunya bahwa si binatang kecil Gu Chen ini hanya bisa berdiri di sana dan memprovokasi. Dan mungkin tidak mampu bertarung dalam kelompok, hanya 1 lawan 1. Dia perlu mengulur waktu dan mengamati dengan cermat. "Dasar binatang kecil," Gushuan berkata dingin setelah mengambil keputusan, "keluarga mengirimmu ke sekte agar kau bisa berlatih dengan benar. Agar kau bisa membawa kejayaan bagi keluarga di masa depan, bukan untuk digunakan membunuh anggota keluargamu sendiri seperti sekarang. Kau mengabaikan persaudaraan di dalam sekte, dan kami bahkan belum sempat menghukummu. Sekarang kau kembali dan membunuh 2 anggota terkuat keluarga Guku. Seandainya aku tahu kau adalah makhluk sejahat itu, aku tidak akan mengirimmu ke sekte itu. Dosa apa yang telah dilakukan keluarga Gu kita hingga menghasilkan makhluk hina seperti dirimu?" Gu Chen tidak tahu harus tertawa atau marah. Sudah lama sekali aku tidak mendengar kata-kata kurang ajar seperti ini. "Gushuan, apakah kau sudah terlalu banyak makan kotoran, dasar anjing tua? Apakah kau sudah kehilangan akal sehat? Aku bergabung dengan sekte ini karena aku cukup kuat. Si idiot Gusong mengkhianatiku dulu dan kemudian memprovokasiku, dia pantas dibunuh. Kau menulis surat untuk menipuku agar kembali, tapi kau tetap ingin membunuhku. Pada akhirnya, 2 bawahanmu terbunuh menggantikan aku. Apa yang perlu dikeluhkan? Apa gunanya semua omong kosong ini? Jika kau ingin balas dendam, datang dan lawan aku." Gu Chen, yakin bahwa tak seorang pun berani bergerak untuk saat ini. Melangkah menuju Wan Liju, diam-diam berdoa agar semua orang ditaklukkan oleh kekuatannya. Serangan dahsyat itu adalah batas kemampuannya. Jika orang-orang ini menyerbu ke arahnya, pasti akan ada orang lain yang mati. Gushuan menoleh ke arah kerumunan yang mengikutinya dari belakang dan mendapati bahwa tak seorang pun menunjukkan keberanian atau semangat bertarung di mata mereka. Tidak ada seorang pun yang tersisa untuk mencegat mereka. Sialan. Seharusnya aku lebih siap dan membujuk tetua agung untuk datang. Sementara Gushuan mengumpat dalam hati, Gu Chen sudah menaiki Wan Liju dan berpacu pergi. Hampir saja. Setelah Gu Chen pergi, kelompok itu menghela napas lega, saling memandang dengan perasaan lega. Binatang kecil itu, betapa kuatnya dia. Dia membunuh Gu Qiang dan istrinya hanya dengan 1 tebasan. Untungnya dia tidak membunuh kami, kalau tidak kami semua akan mati di sini. Ya, dia memang sangat kuat. Semua orang diam-diam bersukacita karena Gu Chen tidak membunuh mereka semua. Jika anak ini sangat membenci kita, dan dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh kita, apakah dia akan membiarkan kita pergi begitu saja? Sebuah pertanyaan yang tiba-tiba dilontarkan oleh seseorang di kerumunan membuat pikiran Gushuan tiba-tiba jernih. Jika saya tidak salah, dia pasti baru saja menggunakan teknik rahasia yang menyebabkan kekuatan tempurnya meledak seketika, memberinya kekuatan untuk membunuh Gu Qiang dan istrinya. Begitu efek teknik rahasia itu hilang,
dia akan kembali ke kekuatan aslinya. Mungkin, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan aslinya lagi. Itulah sebabnya dia pergi terburu-buru. Dia melakukan itu untuk mengintimidasi kita. Jika kita mengejarnya sekarang, kita masih punya kesempatan. Setelah menyadari apa yang telah terjadi, kelompok itu mengangguk berulang kali dan berkata, ya, kita pasti telah ditipu olehnya. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh kita, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Dia pasti sangat lemah sekarang. Kita akan menyusulnya, dan membunuhnya pasti mudah. Gushuan menghentakkan kakinya dan berlari kencang menuju kandang kuda dasar binatang kecil. Kali ini aku pasti akan membunuhmu. Tidak banyak kuda di kandang. Jadi dia hanya bisa memberitahu ketiga bawahannya yang telah mencapai tingkat ke-9 alam roda Ki kejar dia dan bunuh dia segera. Dia pasti sangat lemah sekarang dan bukan tandingan kalian. Kami patuh. Ketiga pria itu mengangguk hormat, menaiki kuda mereka dengan cepat, lalu bergegas mengikuti Gu Chen. Gushuan melirik ketiga pria yang pergi itu, alisnya perlahan mengerut ke arah tengah. Gu Chen memiliki aura yang menanamkan rasa takut pada orang-orang. Sebaiknya aku tidak memimpin orang-orang ini untuk mengejarnya. Biarkan mereka pergi duluan dan melakukan pengintaian. Akan lebih aman jika aku mengajak para ahli sejati untuk bergabung denganku. Gushuan berbalik dan menuju ke sebuah rumah yang bobrok. Tak lama kemudian, beberapa orang mengantar seorang wanita tua dengan rambut perak lebat dan aura yang kuat keluar dari rumah dan menuju ke kandang kuda. Kemudian, murid-murid muda dan wanita tua itu menaiki kuda mereka dan mengejar mereka keluar dari kota. Gu Chen berlari sepanjang jalan dan segera meninggalkan kota Tianfang. Sambil mengatur napasnya, ia diam-diam menghela napas lega. Seandainya aku tidak melepaskan 10 roda spiritual barusan dan mengintimidasi orang-orang itu, bahkan jika aku bisa saja membunuh beberapa dari mereka. Pada akhirnya, mereka tetap akan terbunuh oleh mereka karena kehabisan energi spiritual. Sepertinya ketika aku kembali, aku harus memadatkan sumber energi spiritual sesegera mungkin. Jika tidak, aku mungkin tidak akan seberuntung ini jika menghadapi situasi seperti itu lagi. Pengalaman nyaris mati di tangan Gushuan dan kelompoknya justru memperkuat tekad Gu Chen untuk memadatkan mata air spiritual. Seandainya dia memadatkan mata air itu sebelum Gushuan dan kelompoknya kembali, apakah dia perlu melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu? Seharusnya kita sudah membasmi mereka sejak lama, seperti kita membunuh Gu Qiang dan istrinya. Saat mereka bergerak maju, denyutan benih jiwa dan penyerapan energi spiritual di sekitarnya oleh roda spiritual ke-10 dengan cepat mengisi kembali energi spiritual yang terkuras di dalamnya. Dadada. Gu Chen mendengar suara derap kaki kuda yang cepat di belakangnya, berbalik dan melihat 3 kuda yang gagah berlari kencang ke arahnya dengan kecepatan jauh melebihi kecepatan kuda biasa. Kalian berani mengejar kami bahkan sebelum mencapai mata air roh? Gu Chen mencibir, menarik kendali dan membiarkan ketiga pengejar itu mendekat dengan cepat. Dia berkata dingin, apakah kalian benar-benar ingin mati? Kematian? Ketiga pengejar itu tertawa serempak. Pria bertubuh besar dan bersuara serak itu tertawa terbahak-bahak. Kau pikir trik kecilmu bisa menipuku, Gu Qing? Kau menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu, jadi tubuhmu pasti sangat lemah sekarang. Jika kau tidak ingin mati dengan cara yang mengerikan, turunlah dari kudamu dan bersujudlah 3 kali kepada kami masing-masing. Kami akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan. Bodoh! Tidakkah kalian lihat bahwa bahkan anjing tua Gushuan itu pun tidak berani mengejarku? Gu Chen memacu kudanya dan melompat keluar, pedang tanpa bayangannya menebaskan kilat putih ke udara. Ketiga pria itu tertegun. Rasa dingin menjalari tubuh mereka. Sudah terlambat untuk membalikkan kuda mereka dan melarikan diri. Mereka hanya bisa dengan tergesa-gesa mengacungkan senjata mereka untuk melawan balik. Kilatan dingin muncul di mata Gu Chen, dan 2 cahaya putih berkelebat di udara. Sebelum kedua pria itu sempat mengangkat senjata mereka, pedang tanpa bayangan telah menebas leher mereka. Dek-dek. Kedua kepala itu terlepas dari bahu mereka, dan darah yang berbau menyengat menyembur ke udara. Kematian. Gu Qing pernah melihatnya sebelumnya. Sebagai seorang praktisi bela diri, meskipun Anda belum pernah membunuh siapapun, setidaknya Anda pernah menyaksikan seseorang membunuh orang lain. Hampir setiap praktisi bela diri pernah menyaksikan kepergian orang lain. Gu Qing telah mengikuti Gushuan selama berhari-hari dan tidak hanya menyaksikan kematian tetapi juga secara pribadi mengakhiri hidup orang lain. Namun, bahkan orang-orang yang paling berpengalaman yang telah menyaksikan kematian pun akan gentar ketika menyadari bahwa kematian bisa datang kepada mereka kapan saja. Gu Qing pun tak terkecuali. Melihat kedua prajurit keluarga Gu yang tewas, kaki Gu Qing terasa lemas. Jika dia tidak sedang duduk di atas kuda perangnya, dia mungkin sudah roboh ke tanah. Melarikan diri. Sebuah kata yang belum pernah terlintas di benak Gu Qing sebelumnya tiba-tiba muncul. Lari. Jika kita tidak lari sekarang, Gu Chen yang ganas itu pasti akan membunuh kita. Menyetir. Gu Qing membalikan kudanya dan berpacu kencang ke arah asalnya. Mencoba lari. Gu Chen mencibir dan mengambil langkah 8 kehancuran. Menyusul Gu Qing, yang wajahnya pucat dan dengan panik menusuk pantat kuda dengan belati untuk mempercepat langkahnya.
hanya dalam 2 langkah. Pedang tanpa bayangan muncul kembali. Kepala Gu Qing jatuh ke tanah, tubuhnya masih di atas kuda. Dia memegang erat kendali kuda selama sekitar 100 meter sebelum jatuh dari kuda perang itu. Matanya, terbuka lebar, masih menunjukkan rasa takut pada Gu Chen bahkan dalam kematian. Bodoh. Gu Chen menaiki kudanya, mengelilingi ketiga mayat itu, dan merenung, mungkinkah ketiga orang ini sedang melakukan pengintaian di depan? Apakah ada orang-orang yang lebih kuat di belakang mereka? Mengingat tatapan Bu Xuan yang penuh amarah dan kebencian saat ia pergi, Gu Chen merasa semakin yakin bahwa masalahnya mungkin tidak sesederhana itu. Ia turun dari kudanya dan menampar pantat Wan Liju dengan keras, menyebabkan kuda itu lari kesakitan. Sementara ia bersembunyi di rimbunnya pepohonan tidak jauh dari situ. Dadada. Tidak lama setelah Wan Liju pergi, suara derap kuda kembali terdengar di jalan yang dilalui Gu Chen. Orang-orang ini secara bertahap mendekat dan segera terlihat oleh Gu Chen. Memimpin kelompok itu adalah seorang wanita tua dengan rambut perak lebat, wajah berkerut dalam, dan pipi keriput seperti akar pohon tua. Dia memancarkan aura yang sangat kuat. Inilah kepala keluarga, seorang tokoh setingkat tetua agung, Gu Lanqing. Gu Chen diam-diam tersentak. Konon, wanita tua ini, yang sudah berusia 120 tahun, telah mencapai puncak alam mata air roh, alam mata air ke-9. Karena usianya yang sudah lanjut, ia jarang mempedulikan urusan keluarga. Ia biasanya mengandalkan obat-obatan rahasia untuk memperpanjang hidupnya. Mereka hanya muncul ketika sesuatu yang besar terjadi dalam keluarga. Pendekar muda di samping Gu Lanqing melompat dari kudanya, memeriksa tubuh itu, berbalik, menggenggam tangannya, berlutut, dan berkata, "Leluhur, ketiga orang ini adalah anggota klan yang keluar untuk mencari binatang buas itu." Pupil mata Gu Lanqing menyempit, aura dingin terpancar dari tubuhnya. Suaranya yang angkuh bernada tidak senang generasi muda keluarga saat ini semakin tidak mengenal aturan. Mereka benar-benar menyerang dan membunuh anggota keluarga mereka sendiri. Apakah anjing tua Gu Xuan, cucumu itu, tahu aturan apapun? Gu Chen mengumpat dalam hati. Kau seharusnya mengurus rakyatmu sendiri dulu. Ketika Gu Tianyu mengambil jiwa ilahi tertinggiku, mengapa kau tidak keluar dan membunuh si binatang buas Gusong? Telinga Gu Lanqing sedikit berkedut, dan dia tiba-tiba menoleh dan berjalan menuju Gu Chen. Oh tidak, pikir Gu Chen dalam hati, menyadari situasinya buruk. Kedua pihak tidak terlalu jauh terpisah. Mereka dapat mendengar Gu Lanqing dan yang lainnya berbicara, dan indera bela diri yang telah dikembangkan pihak lawan kemungkinan juga telah merasakan perbedaan di sini. Jika kita tertangkap, kita akan mati. Gu Chen segera menahan napas, menatap tajam Gu Lanqing yang berjalan ke arahnya, berharap Gu Lanqing tidak akan menemukan sesuatu yang berarti. Saat mereka semakin mendekat, bau menyengat keluar dari Gu Lanqing dan masuk ke hidung Gu Chen, bau yang hanya bisa dihasilkan oleh seseorang yang mendekati kematian. Gu Lanqing berhenti di tempat Gu Chen hanya dipisahkan oleh sekelompok pohon. Jika dia melangkah satu langkah lagi ke depan, dia bisa dengan mudah melihat targetnya. Dia berdiri di sana, melihat sekeliling. Mungkinkah aku hanya membayangkan sesuatu? Aku jelas merasakan ada sesuatu yang tersimpan di sini barusan. Bagaimana mungkin tidak? Gu Lanqing melihat sekeliling dalam kegelapan pekat dan sekali lagi memfokuskan indera bela dirinya untuk mencoba menemukan sesuatu. Gu Chen berhenti bernapas saat itu, takut napasnya yang lemah akan mengganggu lelaki tua yang sedang sekarat itu. Gu Lanqing mendengarkan dengan saksama untuk waktu yang lama, tetapi sedikit kekecewaan dan ketidakpuasan muncul di antara alisnya. Dia ternyata salah. Mungkinkah sensasi itu bukan berasal dari sini, melainkan dari depan? Gu Lanqing sedikit mengerutkan kening dan melangkah maju. Gu Chen juga merasa takut dengan tindakannya. Jika dia melangkah satu langkah lagi ke depan, dia pasti akan melihatnya. Tepat saat itu, seorang anggota keluarga Gu tiba-tiba berteriak dari tidak jauh, "Leluhur, jejak tapak kuda di tanah sepertinya menuju ke sekte Xuanming." Setelah membunuh orang, binatang buas itu seharusnya menuju ke sekte Xuanming. Jika kita mengejarnya sekarang, kita seharusnya bisa menyusulnya. Kejar dia. Gu Lanqing melompat ke atas kudanya dan berteriak sambil mengayunkan tangannya. Kita harus membunuh binatang kecil ini hari ini. Hampir saja. Gu Chen menghela napas lega dan ambruk ke tanah. Anjing tua Gu Xuan itu bahkan membawa leluhur di puncak alam mata air roh hanya untuk membunuhku. Jika aku tidak memadatkan mata air roh dan memasuki alam mata air roh cepat atau lambat, mereka pasti sudah membunuhku. Setelah beristirahat sejenak dan merasa bahwa Gu Lanqing dan yang lainnya telah pergi jauh, Gu Chen keluar, menaiki kuda di samping mayat, dan memacu kudanya menyusuri jalan kecil menuju sekte Xuanming. Karena Gu Lanqing dan kelompoknya tidak menempuh rute yang sama dengan Gu Chen, mereka tidak bertemu. Setelah 4 hari perjalanan, mereka akhirnya kembali ke sekte Xuanming. Gu Chen sangat membutuhkan batu jiwa untuk menguasai teknik tanpa nama dan memadatkan mata air roh. Setelah kembali ke sektenya, tanpa beristirahat sejenak, ia langsung menuju Aula Sastra Naga, yang dapat memberikan informasi tentang para penjahat buronan. Seorang buronan, Chen Su, seorang murid Aula Longwen,
menatap Gu Chen dari atas ke bawah dengan ekspresi terkejut. Pakaiannya jelas menunjukkan bahwa dia adalah pendatang baru yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Apakah dia sangat membutuhkan uang? Orang-orang dalam daftar buronan sekte itu bukanlah orang lemah. Gu Chen melirik nama yang tertera di plakat kayu di dada Chen Su, menyatukan kedua tangannya, dan dengan hormat berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda, kakak senior Chen." Chen Su sangat ingin membujuk Gu Chen, tetapi pada akhirnya dia menyerah. Setiap tahun selalu ada orang seperti ini, dan dia telah mencoba membujuk lebih dari 1 atau 2 orang, tetapi tidak ada yang pernah mendengarkan. "Pergi dan dapatkan informasi buronan itu untuk adikku." Chen Su memberi isyarat kepada pelayan di sampingnya, lalu berhenti memperhatikan Gu Chen. Pelayan yang bertugas menyediakan bahan-bahan dengan cepat meletakkan bahan-bahan yang diinginkan Gu Chen di depannya. Gu Chen membuka berkas yang berisi informasi tentang buronan tersebut, alasan mengapa ia menjadi buronan sekte itu, dan berapa hadiah yang akan diberikan untuk menangkapnya. Orang ke-20 dalam daftar itu adalah Qiu Tianlang, dan bagiannya telah dicoret dengan warna merah. Hadiah untuk menangkap penjahat buronan yang berada di peringkat di atas Qiu Tianlang jauh lebih tinggi daripada hadiah untuk menangkapnya. Tentu saja, menangkap mereka jauh lebih sulit daripada menangkap Qiu Tianlang. Setelah melihat hadiah untuk 3 peringkat teratas, Gu Chen langsung terkejut menangkap pemenang peringkat ketiga akan memberimu 18.000 batu jiwa. Menangkap pemenang tempat kedua akan memberi Anda hadiah 32.000 batu jiwa, dan menangkap pemenang tempat pertama akan memberi Anda hadiah 50.000 batu jiwa. Jika aku bisa menangkap salah satu dari mereka, aku bisa mendapatkan cukup batu jiwa untuk mengolah teknik tanpa nama. Sayangnya, kekuatan mereka tidak diketahui, dan beredar rumor bahwa mereka telah membunuh banyak tetua. Dengan kekuatanku saat ini, menangkap mereka sama saja dengan bunuh diri. Sebaiknya aku mencari pilihan lain. Gu Chen mulai meneliti informasi setiap buronan, dimulai dari yang memiliki hadiah tertinggi dan kemudian menurun. Semakin banyak ia membaca, semakin ia menyadari betapa menakutkannya kekuatan para penjahat buronan itu. Ia sama sekali tidak mampu menghadapi mereka, apalagi menangkap para penjahat buronan yang hadiahnya mencapai 3.000 tael atau lebih. Lupakan saja. Saya akan mengambil kembali datanya dan menganalisisnya dengan cermat. Saya harus mulai dengan para buronan itu. Para buronan ini tidak mudah ditangkap. Hanya dengan memahami situasi mereka, kita bisa menangkap mereka. Gu Chen menjelaskan situasi tersebut kepada pelayan yang memberinya informasi, dan pelayan itu mencatatnya sebelum membiarkan Gu Chen pergi dengan informasi tersebut. Setelah Gu Chen pergi, Chen Su melirik formulir pendaftaran karyawan yang telah disusun oleh pelayan Gu Chen. Nama ini terdengar agak aneh. Chen Su mengerutkan kening. Sesaat tidak ingat di mana dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia menggelengkan kepala dan terkekeh. Sudahlah, aku mungkin tidak akan punya kesempatan untuk bertemu anak baru ini lagi. Gu Chen kembali ke kediamannya, menyapa Su Jingdan, lalu buru-buru kembali ke kamarnya untuk menganalisis dengan saksama situasi para buronan tersebut. Aku masih membutuhkan 18.000 batu jiwa. Dilihat dari kekuatan tempurku, aku hanya punya kesempatan untuk menangkap mereka yang hadiahnya di bawah 3.000 tael. Tapi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan sebanyak itu? Dan di mana aku bisa menemukan mereka? Itu juga menjadi masalah. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menangkap penjahat buronan dengan surat perintah penangkapan yang melebihi 3.000 tael perak. Apa yang harus saya lakukan? Gu Chen mengerutkan kening, khawatir tentang mengumpulkan 18.000 tael batu jiwa. Suara Wudong yang serak dan bersemangat, disertai dengan suara langkah kaki yang berat, terdengar dari luar rumah kakak. Kau sudah kembali. Sebelum dia selesai berbicara, Wudong terkekeh dan mendorong pintu hingga terbuka, berlari masuk ruangan, dan dengan gembira menepuk bahu Gu Chen. Kekhawatiran di wajah Gu Chen lenyap, digantikan oleh senyum yang telah lama hilang. Kau sudah kembali? Tanyanya. Baik. Wudong mengangguk dan duduk di sebelah Gu Chen. Melihat dokumen-dokumen yang berserakan di meja Gu Chen, Wudong sedikit mengerutkan kening. Kakak, apa yang sedang kau lihat? Gu Chen menghela napas, senyumnya digantikan oleh kekhawatiran, dan berkata, aku membutuhkan banyak batu jiwa untuk mencoba menembus ke alam mata air roh. Jadi, sebentar lagi kau akan menembus alam mata air roh? Wudong menatap Gu Chen dengan heran. Belum genap 3 bulan sejak ia bertemu Gu Chen. 3 bulan. 3 bulan. Wudong merasa dia sudah mengenal Gu Chen dengan sangat baik. Namun baru sekarang, Wudong menyadari bahwa dia sepertinya tidak mengenal sesama muridnya dengan baik. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia sudah memenuhi syarat untuk menantang alam mata air roh. Wudong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Tetapi jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Karena orang ini mampu menguasai 8 langkah terpencil dan pecahan pedang tanpa bayangan, yang tidak bisa dikuasai orang lain. Bakatnya jelas melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Selain itu, orang ini telah membunuh Gusong, yang berada di tingkat ke-9 alam rodaki. Sebelum dia menghilang, jadi dia pasti telah mencapai tingkat ke-9 alam rodaki pada saat itu. Setelah menghilang dan muncul kembali, dia membunuh Tian Kun,
yang berada di peringkat 10 besar peringkat angin dan awan. Akan sangat aneh jika dia tidak bisa mencapai puncak alam ke-9 sekarang. Ekspresi terkejut di mata Wudong lenyap seketika, lalu ia menepuk bahu Guchen dengan gembira, sambil berkata, seperti yang diharapkan dari kakak Wudong, kau telah membuat kemajuan pesat. Batu jiwa yang kau butuhkan untuk menembus ke alam mata air roh telah disiapkan untukmu. Kenapa harus repot? Tutup saja dokumen ini. Terlepas dari apakah Guchen setuju atau tidak setuju, Wudong dengan paksa menutup dokumen-dokumen yang telah dibentangkan Gu. Guchen tampak bingung. Seseorang menyiapkan batu jiwa untukku? Dia hanya punya sedikit teman di sekte itu? Jadi siapa yang akan menyiapkan batu jiwa untuknya? Mungkinkah wanita itu? Tapi bahkan jika itu dia, dan wanita itu menyiapkan batu jiwa untuknya, bagaimana Wudong bisa tahu tentang itu sementara dia dipenjara di sana? Melihat ekspresi bingung Guchen, Wudong tak kuasa menahan tawa, menepuk bahu Guchen dan berkata, saudara, apakah kau memasang wajah seperti itu karena sengaja mencoba menyembunyikan fakta bahwa kau telah membunuh Tian Kun? Atau kau tidak tahu bahwa kau telah mencapai peringkat ke-10 dalam peringkat popularitas, dan sejumlah besar batu jiwa menunggumu sebagai hadiah? Wudong menatap Guchen dengan senyum licik. Keheranan Guchen berubah menjadi senyum getir yang merendah jika kau tidak menyebutkannya. Aku pasti sudah lupa sama sekali. Berapa banyak batu jiwa yang akan kudapatkan kali ini? Setelah membunuh Tian Kun terakhir kali, dia begitu fokus mempelajari teknik bela diri yang diminta wanita itu sehingga dia melupakan masalah ini. Wudong menopang dagunya di tangannya dan memandang ke atap, lalu berkata, menurut peraturan sekte, semakin tinggi peringkat yang kau dapatkan di peringkat angin dan awan saat pertama kali memasukinya, semakin banyak hadiah yang akan kau terima. Pemenang peringkat ke-100 hingga ke-90 akan menerima 50 tael batu jiwa, pemenang peringkat ke-90 hingga ke-80 akan menerima 100 tael batu jiwa. Kamu berhasil masuk 10 besar pada percobaan pertamamu. Aku mendengar dari para tetua aula angin dan awan bahwa kamu akan menerima 5.000 tael batu jiwa kali ini. 5.000 tael? Guchen juga terkejut dengan angka ini. Aku sangat membutuhkan batu jiwa sekarang juga. Aku baru saja memikirkan cara mendapatkan banyak batu jiwa. Aku tidak pernah menyangka bahwa membunuh Tian Kun dan masuk ke peringkat 10 besar peringkat angin dan awan akan memberiku 5.000 batu jiwa sebagai hadiah. Sekarang saya memiliki 12.000 batu jiwa. Dan dengan 5.000 batu jiwa ini, saya akan memiliki 17.000 batu jiwa. Mereka selangkah lebih dekat menuju 30.000 batu jiwa. Tetapi itu hanya selangkah lebih dekat. Mereka masih belum bisa mencapai 30.000 tael penuh. Melihat ekspresi terkejut Guchen, Wudong menjadi semakin sombong dan berkata dengan percaya diri, 5.000 tael ini seharusnya cukup bagimu untuk memadatkan mata air spiritual, bukan? Meskipun Wudong belum mencapai alam mata air roh, sebagai seorang seniman bela diri, dia masih tahu sedikit banyak tentang alam mata air roh. Mengondensasikan mata air roh hanya akan membutuhkan 1.000 atau 5.000 batu jiwa, yang akan cukup untuk Guchen. Guchen menggelengkan kepalanya lagi sambil tersenyum kecut dan berkata, tidak cukup. Tidak cukup? Wudong mengerutkan kening dan segera mengerti. Mungkinkah tidak ada pengecualian untuk seorang jenius seperti Guchen, yang baru masuk sekte kurang dari 3 bulan dan sudah bersiap untuk menembus alam mata air roh? Dia memperhatikan bahwa tatapan Guchen tertuju pada informasi tentang para penjahat buronan, dan dia mulai menyadari bahwa 5.000 batu jiwa mungkin masih jauh dari cukup. Wudong tersenyum dan mengambil dokumen-dokumen di atas meja, lalu berkata, saudaraku, aku tahu batu jiwa ini tidak cukup untukmu, tapi setidaknya kau harus mendapatkannya kembali terlebih dahulu. Guchen mengangguk setuju, bangkit, dan mengikuti Wudong menuju aula Feng Yun. Sambil berjalan, Wudong membolak-balik informasi yang dibawa Guchen. Ketika dia melihat bahwa membunuh orang nomor 1 akan memberinya hadiah 50.000 batu jiwa, air liurnya mulai menetes tak terkendali. Jika kita bisa menangkap orang ini, kita bisa mendapatkan 50.000 batu jiwa. Itu 50.000 batu jiwa. Wudong menyenggol Guchen dengan bahunya dan bercanda. Saudaraku, jika kau bisa menangkapnya, kau akan mendapatkan 50.000 batu jiwa. Kenapa kau tidak pergi dan menangkapnya? Guchen memutar matanya ke arah Wudong dan berkata, aku hanya akan mengejarnya jika aku sudah bosan hidup. Tak satu pun tetua yang mengepungnya selamat. Mereka semua mati di tangannya. Apa yang akan terjadi jika aku pergi untuk menangkapnya? Aku sudah meneliti semua informasi di sini beberapa kali. Satu-satunya penjahat yang bisa kutangkap adalah penjahat buronan dengan hadiah kurang dari 3.000 batu jiwa. Tidak mungkin. Wudong menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa hadiahnya 5.000 tael untuk buronan, dan kau bisa menangkapnya. 5.000 tael? Guchen menatap Wudong dengan heran dan berkata, penjahat buronan dengan uang 3.000 tael itu, kurasa peluang untuk menangkapnya kurang dari 50%. Kau beneran bilang aku bisa menangkap buronan yang bernilai 5.000 tael perak itu? Dasar bocah nakal? Kau tidak sedang mengincar sesuatu yang kumiliki dan mencoba menyingkirkanku, kan? Wudong melambaikan tangannya dengan angkuh dan berkata, Gutua, dengarkan apa yang kau katakan. Kau saudaraku, bagaimana mungkin aku menyakitimu? Ceritakan perlahan setelah kau mendengarnya.
Hadiah batu jiwa yang dicantumkan sekte untuk menangkap setiap buronan memang ditentukan oleh kekuatan mereka. Tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Lang Liang yang kutunjukkan padamu adalah pengecualian. Dia cukup kuat, tetapi masih lebih lemah daripada penjahat buronan lainnya. Alasan dia begitu berharga adalah karena dia telah menguasai keterampilan jahat. Dahulu, makhluk buas ini memanfaatkan kelengahan para murid perempuan dan memperkosa serta membunuh tidak kurang dari 50 murid perempuan. Dia menggunakan metode abnormal untuk menyerap energi murni mereka, akhirnya memadatkannya menjadi mata air spiritual, yang menyebabkan pengaruh yang sangat buruk pada sekte tersebut. Sekte itu hanya bisa mengirim seorang ahli yang kuat untuk membunuhnya. Tetapi siapa sangka orang ini bisa lolos dari kepungan para ahli dengan menggunakan kemampuan jahatnya. Namun dia juga terkena jurus telapak penakluk iblis dan kekuatannya menurun drastis. Sekte tersebut telah mengirim orang untuk mencari orang itu berkali-kali, tetapi mereka belum berhasil menemukannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah orang ini mewariskan kemampuan jahat ini kepada orang lain dan membahayakan lebih banyak wanita. Aku secara khusus menetapkan Lang Liang sebagai penjahat paling dicari ke-13 dalam daftar buronan, dan ada hadiah 5.000 batu jiwa untuk menangkapnya. Dengan hadiah batu jiwa yang begitu tinggi, para murid pasti akan mengerahkan segala upaya untuk menangkapnya. Sayangnya, pria itu bersembunyi terlalu baik, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Gu Chen menerima informasi tersebut dan memeriksa bagian Lang Liang. Apa yang disebutkan Wudong tidak tercantum di sana. Jika memang semuanya seperti yang dikatakan Wudong, dan kekuatan Lang Liang tidak sebanding dengan imbalan untuk menangkapnya, maka menangkapnya adalah hal yang mungkin dilakukan. Namun, tidak ada informasi tentang keberadaan Lang Liang dalam dokumen ini. Kemana dia harus pergi untuk menemukan Lang Liang? Gu Chen menunjuk ke dokumen-dokumen itu dan berkata, "Lalu di mana saya harus mencari Lang Liang?" Wudong menunjuk ke arah depan kanan dan berkata, "Aku mengunjungi pegunungan roh abadi beberapa hari yang lalu. Di sana ada rawa. Sebulan sebelum kau pergi, beberapa pembunuhan terjadi di sana. Semua korban tewas adalah murid perempuan. Dilihat dari cara kematian mereka, perubahan pada tubuh mereka setelah kematian, dan metode pembunuhannya, orang ini kemungkinan besar adalah Lang Liang. Kalau begitu, sangat mungkin Lang Liang aktif di daerah itu? Tentu saja, bisa juga orang lain. Tapi bagaimanapun juga, si pembunuh pasti terkait dengan Lang Liang. Untuk menangkap si pembunuh, sekte akan memberi hadiah 1000 tael batu jiwa kepada siapapun yang menangkapnya. Jika Anda dapat menangkap orang ini, Anda juga akan menerima 1000 tael batu jiwa sebagai hadiah. Mungkin, kau bahkan akan mencari Lang Liang karena ini. Saat itu, kau akan menerima 5.000 batu jiwa. Begitu. Baru sekarang Gu Chen mengerti mengapa Wudong menyarankan dia untuk menangkap Lang Liang. Ternyata Wudong mengetahui beberapa petunjuk tentang Lang Liang. Saat ini ia memiliki lebih dari 12.000 batu jiwa, ditambah 5.000 batu jiwa yang akan segera ia terima. Jika ia juga menerima hadiah dari Lang Liang dan si pembunuh, ia akan memiliki lebih dari 23.000 batu jiwa, yang membawanya selangkah lebih dekat ke 30.000 batu jiwa. Melihat senyum di wajah Gu Chen, Wudong menepuk bahunya dan tertawa. "Saudaraku, setelah kita mengambil hadiahnya, ayo kita pergi ke sana dan melihat-lihat." "Baik." Gu Chen mengangguk, dan keduanya mempercepat langkah mereka menuju Aula Feng Yun. Aula Feng Yun adalah aula yang didirikan oleh sekte untuk menangani hal-hal seperti hadiah yang seharusnya diterima oleh murid-murid yang berada di peringkat Feng Yun dan peringkat mereka di peringkat Feng Yun. Segala hal yang berkaitan dengan peringkat popularitas dapat diselesaikan di sini. Dipimpin oleh Wudong, keduanya dengan cepat tiba di Aula Feng Yun. Banyak murid yang baru saja menerima hadiah mereka berhenti dan menoleh untuk melihat Gu Chen, yang berjalan menuju Tetua Cai, yang bertugas membagikan hadiah, saat ia memasuki Aula Feng Yun. Seorang murid yang menyamar sebagai pendatang baru, beberapa murid dalam daftar peringkat memandang Gu Chen dengan rasa ingin tahu yang besar. Apa yang dilakukan seorang pendatang baru di tempat pemberian penghargaan ini? Apakah dia seorang pemula bodoh yang datang untuk bertanya tentang aturan daftar peringkat? Di bawah tatapan penasaran kerumunan, Gu Chen dan Wudong mendekati Tetua Cai, yang bertugas membagikan hadiah. Tetua Cai mengangkat kepalanya dan menatap Gu Chen sejenak. Para murid di peringkat angin dan awan akan datang kepadanya setiap bulan untuk menerima hadiah mereka. Dia mengingat semua murid yang pernah datang ke sini, tetapi dia belum pernah melihat murid yang satu ini sebelumnya. "Seorang murid yang baru terdaftar?" tanya Tetua Cai. Bingung, tetapi tetap bertanya seperti yang biasa ia lakukan kepada murid-murid lainnya. "Namanya?" Gu Chen melangkah maju dan dengan hormat menjawab, "Gu Chen." "Gu Chen?" Jantung Tetua Cai berdebar kencang saat ia menatap Gu Chen dengan terkejut. Meskipun beberapa murid sering datang ke sini untuk menerima hadiah, ia hanya mengingat wajah mereka, bukan nama mereka. Berbeda dengan nama Gu Chen, yang sudah terpatri dalam hatinya jauh sebelum ia bertemu Gu Chen. Karena nama Gu Chen memang terlalu terkenal. Sebagai murid baru yang baru bergabung dengan sekte kurang dari 3 bulan, dan tanpa pernah berpartisipasi dalam pertarungan peringkat apapun, ia berhasil masuk ke peringkat 10 besar peringkat Feng Yun. Belum pernah ada yang melakukan ini sejak sekte tersebut didirikan.
Ini menunjukkan betapa luar biasanya bakat Gu Chen. Jika dia terus berkembang dengan kecepatan ini, dia sangat mungkin menjadi murid inti. Terlebih lagi, dia sangat mungkin meraih kesuksesan yang cukup besar di antara para murid inti. Sejak Gu Chen masuk ke peringkat 10 besar popularitas, Tetua Chai telah menunggu Gu Chen datang untuk mengambil hadiahnya. Setelah menunggu berhari-hari, akhirnya ia mendapatkan hadiahnya dan tak kuasa menahan kegembiraan. Kerumunan yang tadinya menyaksikan kini menjadi riuh rendah. Apakah dia Gu Chen? Masuk 10 besar di tangga popularitas? Dia masuk 10 besar tangga popularitas dalam waktu kurang dari 3 bulan. Tingkat pertumbuhan ini benar-benar menakutkan. Jika dia terus seperti ini, kemungkinan besar dia akan mencapai puncak tangga popularitas. Kemungkinan besar, dia akan menjadi murid batin. Gu Chen mengangguk kepada Tetua Chai dan berkata, murid ini memang Gu Chen. Mohon berikan hadiahnya, Tetua. Saat Gu Chen mengingatkan, Tetua Chai tersadar dari keterkejutannya dan melambaikan tangan kepada Gu Chen, sambil berkata, tunggu sebentar. Tetua Chai berbalik dan berjalan masuk ke aula. Beberapa saat kemudian, dia keluar sambil membawa beberapa barang. Dia berjalan menghampiri Gu Chen dan menyerahkan tiket batu jiwa serta pil di tangannya. Sambil menjelaskan, Gu Chen, tiket batu jiwa senilai 5.000 tael ini, bersama dengan pil pengumpul ki ini, adalah hadiahmu karena berhasil masuk ke peringkat 10 besar peringkat angin dan awan. Aku harap setelah menerima hadiah ini, kamu tidak akan menjadi sombong, tetapi akan terus berlatih dengan tekun seperti sebelumnya. Karena, pada bulan pertama setelah kamu masuk 10 besar peringkat angin dan awan, kamu tidak akan menerima sumber daya yang disediakan oleh sekte setiap bulannya. Karena bulan ini, kamu harus mempertahankan gelar juaramu. Mempertahankan gelar? Gu Chen menatap pihak lain dengan bingung. Bukankah memasuki peringkat kemuliaan berarti menerima hadiah rutin dari sekte? Mengapa dia perlu mempertahankan gelar itu? Wu Dong memperhatikan kebingungan Gu Chen dan menepuk bahunya, lalu menjelaskan, saudaraku, kau tidak mengerti. Hadiah untuk 10 besar peringkat angin dan awan sangat besar. Setiap murid yang memiliki kemampuan berharap untuk masuk ke peringkat 10 besar peringkat angin dan awan. Namun, masuk ke peringkat 10 besar peringkat angin dan awan bukanlah hal yang mudah. Tian Kun tetap berada di peringkat ke-10 dalam daftar popularitas, yang menunjukkan bahwa dia telah menunjukkan kehebatannya kepada orang lain. Karena itu, orang lain tidak berani menantangnya. Kau baru saja membunuhnya dan menjadi nomor 10. Murid-murid yang tidak mengetahui kekuatanmu secara alami akan datang untuk menantangmu. Jika mereka mengalahkanmu, mereka akan menggantikan posisimu. Sekte ini melakukannya dengan mengharuskan penantang yang berhasil mempertahankan gelar selama sebulan, dan kemudian menyediakan sumber daya yang menjadi hak mereka mulai bulan kedua. Mereka ingin melihat apakah murid tersebut memiliki kemampuan untuk menikmati sumber daya yang disediakan oleh sekte. Jika, sebelum Wu Dong selesai berbicara, kerumunan di belakangnya tiba-tiba berteriak, "Hei, bukankah itu Yuyan? Apakah dia datang untuk mengambil bonus bulan ini?" Yuyan itu sulit ditemui. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Aku sangat beruntung. Yuyan, alis Gu Chen berkerut, rasa frustrasi muncul dalam dirinya. Dunia ini sempit sekali. Dia hanya datang untuk mengambil hadiah, dan disinilah dia. Dia berharap orang bodoh ini tidak akan memprovokasinya hari ini. Dia tidak punya energi atau waktu untuk disia-siakan padanya. Alam mata air roh. Dia harus memasuki alam mata air roh sekarang juga. Dibandingkan dengan mengetahui bahwa Gu Chen berada di urutan ke-10 dalam daftar popularitas, kemunculan Yuyan membuat orang-orang ini semakin antusias, dan banyak dari mereka yang berinisiatif menyapa Yuyan, dengan mengatakan, "Halo, Kakak Yan." Yuyan tampak tidak mendengar apapun saat melangkah maju. Tetapi diam-diam dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia berada di urutan kelima dalam daftar popularitas, jadi semua orang seharusnya memujanya dan menyapanya. Tetua Chai, yang berdiri di depan Gu Chen, mendongak dan tersenyum ketika melihat Yuyan datang ke arah ini. Sambil berkata, "Yuyan, kau telah tiba." Saat menghadap tetua, Yuyan akhirnya menahan kesombongannya dan dengan hormat berkata sambil menyatukan kedua tangannya, "Ya, Tetua Chai, saya datang untuk mengambil sumber daya bulan ini." "Baiklah. Aku akan segera mengambilkannya untukmu." Tetua Chai setuju dan berbalik untuk mengambil perlengkapan untuk Yuyan. Wu Dong dengan penasaran melirik Gu Chen, bingung mengapa ekspresi kakaknya berubah begitu tidak menyenangkan saat Yuyan muncul. Mungkinkah dia ingin masuk ke 5 besar peringkat angin dan awan? Jika memang begitu, dia harus memperingatkannya bahwa anak ini tidak bisa dianggap remeh. 10 sayap Wu Dong merendahkan suaranya dan berkata, "Sebaiknya kau jangan macam-macam dengan Yuyan. Dia bukan hanya berada di peringkat 5 besar peringkat angin dan awan, tetapi dia juga memiliki beberapa kakak di sekte dalam lebih baik kita bersikap tenang. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, dia akan masuk sekte dalam tahun ini. Mari kita tunggu sampai dia masuk sekte dalam sebelum kita mulai pemeringkatan. Hanya saja jangan sampai dia merasakan bahwa kalian memiliki niat buruk terhadapnya. Orang ini kurang murah hati daripada yang bermarga Tian, dan metodenya juga lebih kejam."
Yang terpenting adalah orang di belakangnya. Yue, benarkah? Kata-kata Gu Chen membuat Wudong terkejut. Bukankah orang ini biasanya jarang peduli dengan hubungan antar anggota sekte? Bukankah dia mencurahkan seluruh energinya untuk kultivasi? Bagaimana dia bisa tahu tentang Yue? Kau tahu Yue? Itu bahkan lebih baik. Wudong menarik pakaian Gu Chen dan mendesak dengan suara rendah. Ayo pergi sekarang. Jika dia tahu kau masuk 10 besar, dia mungkin punya pikiran buruk tentangmu. Tidak perlu membuat masalah,